Ya udah kalau gitu, kapan kita mau ke sana sayang? Apa kamu udah dikasih tahu lokasi tempat Lisa dirawat? Udah kok, Yas. Kalau aku gimana kamu aja. Ya udah sayang, lebih baik kita ke sana sekarang. Rian, apa maksud kamu datang ke sini untuk ketemu aku, hah? Lebih baik kamu urus aja bos kamu itu, si Michelle. Udah, kamu pergi sekarang. Kalau enggak, aku panggil satpam untuk patahkan kaki kamu. Kamu harus tenang dulu, Sally. Aku datang ke sini tuh untuk bekerja sama kamu, Sally. Karena aku udah nggak kerja lagi sama si Michelle nggak tahu diri itu. Apa maksud kamu itu, Rian? Aku semakin nggak ngerti sama maksud kamu itu. Bukannya kamu itu patuh sekali sama si Michelle. Tapi kenapa sekarang malah justru ingin berkhianat sama dia? Itu karena aku telah menghina habis-habisan si brengsek Yas. Aku kira si Yas itu bukan laki-laki masa lalunya si Michelle. Aku ingin kerja sama kamu itu karena aku nggak mau hidup aku jadi miskin. Jadi apa aku sekarang boleh kerja sama kamu, Sally? Ini bagus sekali. Kesempatan besar buat aku untuk bisa membuat perusahaan si Michelle itu jadi bangkrut. Aku bisa manfaat dia untuk rampas data-data penting perusahaan Havel itu. Akhirnya ada cara juga untuk bisa hancurkan hubungan mereka. Karena dengan perusahaan Havel bangkrut, mana mungkin mereka akan sempat mempersiapkan pernikahannya. Ini akibatnya kalau kamu coba macem-macem sama aku, Michelle. Jadi gimana, Sally? Boleh kan aku kerja sama kamu? Baik, Rian. Aku akan terima kamu. Tapi kamu harus turuti perintahku. Kalau saja kamu nggak turuti perintahku, jangan harap kamu bisa hidup tenang di kota ini. Baik, Sally. Jadi apa yang harus aku kerjakan sekarang? Aku mau kamu menyelinap diam-diam ke ruangan kantor si Michelle. Ambil dokumen penting perusahaan Havel ke aku, termasuk data-data kerjasama dengan perusahaan lain. Karena aku mau Havel itu bangkrut. Semua ada di tangan kamu, Rian. Jika kamu berhasil lakukan ini semua, aku akan kasih kamu 2 miliar. Tapi jika kamu gagal, tanggung sendiri akibatnya. Apa kamu sanggup, Rian? Baik, Sally. Aku sanggup. Aku udah terbiasa sama urusan seperti ini. Jadi aku harus mulai kapan, Sally? Bagus. Kalau urusan waktu kapan kamu harus kerjakan semuanya itu, kamu sendiri yang atur. Karena kamu sendiri yang punya kendali penuh masalah ini. Lagian, kamu itu pernah berada di Havel. Jadi karyawan di sana gak mungkin curiga sama kamu. Siap, Sally. Aku pasti atur semuanya, tanpa siapapun yang curiga sama aku. Dan aku pastikan semuanya akan berhasil sesuai perintah kamu, Sally. Bagus, Rian. Yaudah, lebih baik kamu pergi sekarang. Nanti aku kasih kamu tempat tinggal dan biaya hidup kamu. Sebentar lagi, kamu akan merasakan kesedihan Michelle. Dan setelah kamu menderita, maka Yas akan jadi milikku lagi. Gimana, Robi? Apa kamu udah cari tahu di mana kakak si Yas itu berada sekarang? Udah, Rosa. Dia sekarang lagi berada di luar negeri. Bagus, Robi. Aku mau kamu datang ke lokasi dia berada. Lalu lakukan apa yang telah kita rencanakan. Baik, Rosa. Aku pasti lakukan sesuai rencana kamu itu. Ya udah, setelah kamu berada di lokasi dia, kabarin aku. Biar aku nyusul ke sana nanti. Siap, Rosa. Sekarang giliran kamu, Yas, yang harus merasakan penderitaan ini. Ini akibatnya, kamu selalu ganggu urusan dendamku sama siapapun. Mulai saat ini, kamulah yang jadi incaranku, Yas. Tunggu aja semua pembalasanku sama kamu. Aku buat kamu menderita secara perlahan. Lisa, kamu pasti bisa sembuh. Kamu yang sabar ya. Semua ini pasti gara-gara ulah si Rosa. Kalau saja aku dulu gak dipengaruhi si Rosa, mungkin kamu bakal terhindar dari racun yang dibuat si Rosa itu. Iya, Yas. Aku tahu itu kok. Kamu gak usah menyalahkan semua yang udah terjadi. Semua ini udah jalan ceritaku seperti ini. Jadi lebih baik kamu fokus kehidupan baru kamu sama Michelle. Tolong jaga dia dengan baik. Jangan sampai kamu terhasut ulah orang lain lagi. Hal yang dulu menimpaku, jangan sampai menimpa Michelle. Lagian, selama aku sama Miko itu merasa lebih baik lagi. Hanya saja aku masih terkena dampak masa lalu kita. Aku ingin berjuang demi Miko. Terus kalau masalah aku gak bisa membuat keturunan lagi, aku masih bisa angkat anak orang lain kok, supaya jadi anak aku. Iya Lisa, sebelumnya aku juga minta maaf sama kamu. Walaupun itu semua masa lalu kita, tapi aku ngerasa bersalah banget sama kamu Lisa. Tapi aku yakin, kamu pasti bisa melewati cobaan ini. Dan setelah aku menikah sama Michelle nanti, aku gak bakalan pernah lupa sama kalian berdua. Bahkan, aku rela titipkan satu anakku ke kamu untuk kamu rawat, supaya keluarga kalian semakin hangat dan romantis. Makasih, Yas. Michelle, kalian adalah orang yang selalu baik sama aku. Kalian udah aku anggap sebagai saudaraku sendiri.
Kalau urusan anak buat aku, kamu dan Michelle nggak usah khawatirkan kita berdua. Hal itu bisa dibicarakan nanti. Yang terpenting kamu dan Michelle sekarang itu cepat urus tanggal pernikahan kalian. Sebelum si Rosa ganggu hubungan kalian. Kamu betul, Lisa. Aku sekarang harus lebih hati-hati lagi sekarang. Aku gak mau hal yang terjadi di masa lalu terulang kembali. Bagus kalau gitu. Aku jadi seneng banget dengarnya. Semoga kalian bisa hidup bahagia sampai maut memisahkan kalian ya. Aku harus belajar mengikhlaskan kamu, Yas, sama Michelle. Walaupun aku setiap lihat kamu, hatiku langsung teringat masa lalu indah kita, Yas. Tapi mau gimana lagi? Ini semua perjalanan hidup aku harus begini. Jadi aku harap sekali kamu bisa bahagia sama Michelle. Amin, Lisa. Makasih ya. Dalam situasi seperti ini, tapi kamu masih aja mendoakan kita. Padahal ini semua gara-gara aku. Kamu memang mempunyai hati mulia, Lisa. Aku harap kalian juga bisa hidup bahagia terus ya. Dan kamu harus cepat sembuh supaya bisa hadir di pernikahanku nanti. Aku pasti akan usahakan datang kok, Yas. Tapi aku juga bakal minta maaf kalau misalkan sewaktu-waktu aku nggak hadir di pernikahanmu. Karena umur seseorang itu kan nggak ada yang tahu. Apalagi aku lagi melawan penyakit ini. Lisa, kamu gak boleh bicara seperti itu. Aku yakin kamu pasti bisa sembuh 100% kok. Kamu harus yakinkan diri kamu sendiri, Lisa. Ya udah, aku mau bicara dulu sama Miko di luar ya. Kamu sama Michelle dulu. Iya, Yes. Sialan, ternyata si Yes dan si Michelle itu lagi bersama si Lisa di rumah sakit ini. Aku kira mereka ke rumah sakit itu ada urusan lain. Untung saja aku dulu kepikiran pasangkan alat itu. Jadi, aku akan selalu tahu posisi mereka dimanapun mereka berada. Aku harus bilang sama Sally kalau mereka ada di sini. Gimana Rosa? Apa kamu punya berita bagus hari ini? Tentu Sally, saat ini aku lagi di lokasi si Yes dan Michelle berada. Mereka sedang di salah satu rumah sakit di kota baru. Apa? Ngapain mereka ke sana Rosa? Apa kamu tahu mereka sedang apa di sana? Sepertinya mereka jenguk mantan istrinya si Yes. Dan aku dengar sedikit si Yes membicarakan pernikahannya sama si Michelle. Mungkin mereka akan mengundang mantan istrinya itu untuk datang ke pernikahan mereka. Sialan. Ya udah Rosa, apa kamu punya cara supaya pernikahan mereka itu gagal? Kamu harus bisa gagalkan pernikahan mereka. Sepertinya dalam waktu dekat ini mereka akan segera menikah. Jadi aku harap kamu bisa diandalkan Rosa. Aku gak mau kalau mereka sampai berhasil menikah. Tentu ada Sally. Kamu tenang, biar aku atur semuanya. Hal seperti itu mudah bagi aku. Bagus kalau gitu. Aku percaya sama kamu Rosa. Ya udah, lakukan secepat mungkin. Jangan tunda-tunda lagi. Setelah kamu berhasil, kabari aku. Baik Sally, aku pasti kabarin kamu. Rasakan kamu Michelle, kamu berhak merasakan penderitaan ini. Aku gak salah milih si Rosa untuk jadi orang suruhanku. Ternyata dia betul-betul bisa diandalkan. Walaupun waktu itu si Rosa gagal menghabisi si Michelle, tapi dia cukup licik juga. Lisa, aku juga minta maaf ya sama kamu, karena aku ini rebut Yas dari kamu. Kalau saja aku dulu gak egois sama perasaanku sendiri, mungkin kamu masih bisa sama Yas. Ya ampun Michelle, kenapa kamu bilang seperti itu sih? Kan aku udah bilang sejak awal kita ketemu, kalau aku ini udah gak mungkin rujuk sama Yes Michelle. Jadi aku harap kamu gak usah ngerasa bersalah gitu ya. Lagian kamu itu gak bersalah. Cinta kamu tumbuh sama Yes itu pada saat aku sama Yes udah resmi berpisah kan? Jadi kamu itu berhak mengutarakan cinta kamu sendiri. Justru aku salut sama kamu Michelle. Kamu lebih memilih bicara sama aku dulu. Jadi mulai sekarang, kamu gak usah bilang seperti itu lagi ya. Iya Lisa, makasih ya. Betul apa yang dikatakan Yas. Hati kamu itu benar-benar seperti malaikat. Kamu orang baik Lisa. Enggak kok Michelle, aku bukan orang baik. Yang baik itu kalian berdua. Buktinya aja kalian masih tetap ingat aku, jenguk aku ke sini, doakan aku. Terus yang paling penting, kalian kasih tahu aku kalau kalian bakal menikah. Aku seneng banget Michelle dengernya. Oh iya Michelle, aku mau tanya. Pada saat terakhir di acara itu, kamu kemana Michelle? Aku dengar dari perkataan si Rosa, kalau kamu itu disekap dia. Apa betul itu semua Michelle? Iya betul Lisa.
Aku ini dihancurkan si Rosa. Aku dijatuhkan harga diriku oleh dia. Aku ngerasa terpukul sekali waktu itu. Maksud kamu misal gimana? Emang kamu diapakan oleh si Rosa? Jadi begini Lisa, pada saat aku mau jebak si Rosa di hotel untuk kabarkan berita palsu ke dia, taunya dia melihat ponselku dan dia tahu sama rekaman percakapan aku sama dia. Jadi pada saat aku sekamar sama dia di hotel tersebut, tak kuduga tiba-tiba orang suruhannya si Rosa nodai tubuhku. Dan aku teriak-teriak, si Rosa udah nggak ada di lokasi. Dan lebih parahnya lagi, setelah hal itu terjadi, suruhan si Rosa itu datangkan dokter dan bius aku. Ketika aku terbangun, laki-laki itu bilang sama aku kalau aku dipasangkan alat di tubuhku. Di situ aku mulai frustasi setelah mendengar alat itu untuk apa. Jadi pada saat hari acara itu, aku putuskan untuk tidak datang ke lokasi, tapi aku lebih memilih bundir. Ya ampun Michelle, aku nggak menyangka kalau kejadiannya bisa separah ini. Apalagi kamu sampai melakukan hal seperti itu. Kamu yang sabar ya Michelle, dan aku kasih tahu kamu lain kali, kalau kamu mendapatkan permasalahan, itu jangan membuat keputusan yang merugikan diri kamu. Kamu harus bisa keluar dari zona itu. Di setiap masalah itu pasti selalu ada solusi Michelle. Jadi lain kali, kamu nggak boleh lakukan hal seperti itu lagi ya. Iya Lisa, kamu betul. Waktu itu aku terlalu ngerasa hidupku sudah berakhir. Padahal kenyataannya gak bisa aku prediksi. Makasih sudah ingatkan aku ya Lisa. Aku seneng banget bisa ketemu kamu saat ini. Karena aku itu udah anggap kamu sebagai kakakku. Iya Michelle, sama-sama. Aku juga seneng banget kok. Sekarang kamu udah bersama Yas. Aku harap kamu bisa bahagia sama dia ya. Selamat Michelle. Iya kakakku yang cantik. Oh iya Lisa, aku mau cari makan dulu di luar. Gak apa-apa kan aku tinggal sebentar? Ya nggak apa-apa dong Michelle. Ya udah sana, aku juga mau istirahat sebentar. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Ada apa kamu hubungi aku? Kan aku udah bilang sama kamu kalau aku di sekarang gak bisa diganggu. Kamu yang urus perusahaan. Bukannya aku udah percayakan ini semua sama kamu. Gawat Bu Michelle, perusahaan Havel terancam bangkrut. Ada yang sabotase data kontrak kerja sama kita sama perusahaan lain Bu Michelle. Apa? Kenapa ini bisa terjadi? Apa nggak ada security yang amankan kantor? Dasar kalian itu kerja gak bener. Ya udah, aku segera ke sana. Pastikan CCTV di seluruh Havel berjalan dengan baik. Tolong siapkan semua data CCTV 1 bulan terakhir ini. Baik Bu Michelle, aku akan umumkan semuanya ke kepala keamanan. Ini gawat, aku harus segera bawa Yas pulang. Kalau enggak, perusahaan ayahku bisa lenyap begitu saja. Yas, ini gawat. Kita harus segera pulang sekarang juga. Kamu tenang dulu, Michelle. Ada masalah apa? Coba jelaskan dulu sama aku. Apa yang udah terjadi? Havel terancam bangkrut, Yas. Ada yang sabotase data kontrak kerjasama dengan perusahaan lain. Apa? Kenapa itu bisa terjadi, Michelle? Siapa yang berani lakukan ini semua sama perusahaan kamu, Michelle? Aku juga gak tahu, Yas. Lebih baik kita cepat pulang. Karena kalau terlambat tanganin hal ini, Havel bisa-bisa bangkrut. Ya udah, kita pulang. Oh ya, Miko, tolong sampaikan sama Lisa, maaf aku pulang gak bilang dulu sama dia. Ini hal penting. Sekali lagi tolong sampaikan ya. Yaudah sayang, ayo kita pulang sekarang. Iya sayang. Aku yakin sekali, pasti ada orang yang pernah dekat sama kamu, Michelle. Maksud kamu sayang gimana? Aku nggak ngerti. Maksud aku itu pasti ada karyawan kamu yang paling dekat sama kamu, yang paling tahu data-data penting perusahaan. Sekarang aku tanya sama kamu, apa ada seseorang yang tahu data-data penting itu? Kalau orang karyawanku sih gak ada yang tahu. Bahkan manajerku sendiri aja gak tahu. Tapi ada yang semuanya tahu itu. Oh iya, aku baru ingat. Dia adalah Rian. Dia yang tahu semuanya. Tapi kan dia udah gak bersama aku lagi. Karena udah hina-hina kamu sayang. Jadi aku lebih baik hukum dia untuk gak usah jadi orang suruhanku lagi. Nah, justru itu sayang. Mungkin saja dia pelakunya. Bisa aja dia itu sakit hati karena diberhentikan kamu sayang. Tapi kenapa dia lakukan sepatal ini? Terus kalau dia curi data Havel, dia kasihkan ke siapa data itu? Nah itu dia. Nanti kita bicarakan lagi setelah tahu siapa pelaku sebenarnya. Setelah tahu, baru kita cari dia untuk kita interogasi tujuannya apa melakukan seperti ini. Setelah tahu alasannya apa, suruh dia bersihkan semuanya ke perusahaan lain, suruh dia klarifikasi. Dengan begitu, Havel bisa kembali dipercaya oleh perusahaan lain.